Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Aljabar. Hari ini kita akan belajar mengenai polinomial. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi polinomial. Oke, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Polinomial. Apa sih polinomial itu? Polinomial itu nama lain dari suku banyak. Oke, supaya lebih jelas, yuk kita simak definisinya. Definisi polinomial dalam X. Misalkan A0, A1, dan seterusnya hingga AN adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat non-negatif. Polinomial dalam X adalah pernyataan dalam bentuk AN X pangkat N tambah A N kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya hingga tambah A1 X tambah A0, di mana AN tidak sama dengan 0. Nah, polinomial ini berderajat N. Oke, berderajat N. Terus AN adalah koefisien utamanya. AN ini adalah koefisien utama. Dan A0 adalah suku konstanta. Nah, apa sih derajat itu? Derajat adalah pangkat tertinggi. Nah, jadi derajat pada polinomial adalah pangkat tertinggi dari polinomial itu. Nah, di sini kita lihat, sini kan pangkatnya ada N, terus menurun jadi N kurang 1, menurun terus sampai nanti X-nya itu pangkat 1, dan di sini X-nya pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 sama dengan 1. Iya, jadi nggak ditulis di sini ya. Nah, jadi pangkat tertinggi dari semua pangkat yang ada di sini yakni N. Makanya di sini polinomial ini berderajat N. Terus koefisien utama itu apa sih? Koefisien utama adalah koefisien dari suku dengan derajat tertinggi. Nah, di sini kan suku dengan derajat tertingginya itu yaitu AN X pangkat N. Nah, di sini koefisiennya yakni AN itu sebagai koefisien utama. Selanjutnya, suku konstanta. Nah, suku konstanta sebagaimana yang kita tahu, konstanta tidak memuat variabel. Di sini kan karena di sini X-nya itu pangkat 0, tapi X pangkat sama dengan 1 dan itu nggak ditulis, tidak memuat variabel X, maka di sini disebut suku konstanta. Oke. Ingat ya, jadi koefisiennya itu boleh bilangan real, dan N-nya itu atau pangkatnya itu bilangan bulat non-negatif. Oke, non-negatif artinya boleh bilangan bulat positif dan boleh bilangan 0. Selanjutnya, nah ini ada nama-nama nih. Ada monomial, binomial, trinomial. Apa sih bedanya? Oke, monomial itu adalah polinomial yang sukunya cuma 1. Jadi 1 aja sukunya. Itu disebut monomial. Oke, binomial. Nah, binomial adalah polinomial dengan sukunya itu ada 2. Trinomial sesuai namanya berarti polinomial dengan 3 suku. Oke. Nah, terus kalau yang 4 suku, 5 suku, 6 suku, dan seterusnya, oke, itu secara umum namanya adalah polinomial atau suku banyak. Selanjutnya, nah, next, kita lengkapi tabel berikut. Di sini ada polinomial, ada bentuk standar, derajat, koefisien utama. Oke, bentuk standar itu, nah, polinomial jika ditulis dalam bentuk standar, itu ditulisnya itu dengan pangkat dari
kan di sini variabelnya X, berarti pangkat dari X-nya itu harus menurun. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, soal yang pertama dulu. Di sini pangkatnya ada 2, terus ada 7. Di sini pangkatnya 0, di sini pangkatnya 1. Oke. Yang mana yang pangkat tertinggi? Pangkat tertingginya 7 ini kan. Nah, berarti bentuk standarnya bisa kita tuliskan negatif 5 X pangkat 7 selanjutnya pangkat berapa nih lagi yang lebih rendah? Pangkat 2. Berarti di sini koefisiennya positif atau negatif? Positif ya, berarti ditambah 4x kuadrat. Selanjutnya, tambah 3x. Kurang 2. Oke. Derajatnya, ingat tadi derajat dari suatu polinomial adalah pangkat tertingginya. Berarti kan di sini derajatnya adalah 7. Terus koefisien utama. Koefisien utama tadi adalah koefisien dari suku dengan derajat tertinggi. Berarti karena di sini derajat tertingginya itu yang 7 itu ada di sini, berarti koefisien utamanya adalah negatif 5. Lanjut ke baris kedua, 4 kurang 9x kuadrat. Bentuk standarnya berarti kita susun dari pangkat tertinggi. Negatif 9x kuadrat tambah 4. Terus derajatnya, pangkat tertingginya 2. Terus koefisien utamanya? Koefisien utamanya yang ada di suku yang punya derajat tertinggi. Berarti koefisien utamanya adalah negatif 9. Terus ini ada bentuk polinomial 8. Isinya cuma konstanta. Apakah itu juga polinomial? Oke. Nah, bentuk standarnya gimana? Bentuk standarnya berarti ya kita tuliskan dalam angka 8 ini. Kenapa sih si 8 ini merupakan polinomial? Ingat ya, bahwa si 8 ini adalah itu sama dengan 8 kali X pangkat 0. Ingat X pangkat 0 sama dengan 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, jadi untuk standarnya apa? Ya, tetap 8. Tapi di sini kita ingat bahwa 8 itu sama dengan 8 kali X pangkat 0. Terus derajatnya berapa? Oke, kita lihat. Derajatnya berarti kan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah 0. Berarti di sini kita tulis 0. Terus koefisien utamanya apa? Koefisien utamanya adalah 8. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk polinomial dalam lebih dari satu variabel. Nah, gimana nih jika polinomialnya itu punya lebih dari satu variabel? Nah, tadi kan contohnya cuma yang satu variabel aja, variabel X aja kan. Terus gimana nih kalau ada polinomial dalam lebih dari satu variabel?
derajat dari suatu suku. Oke, ini dari suatu suku dulu ya. Itu adalah penjumlahan eksponen. Eksponen itu pangkat, penjumlahan eksponen dari variabel-variabel pada suku tersebut. Terus derajat dari polinomialnya itu adalah derajat tertinggi dari suku-sukunya itu. Nah, kita lihat di contoh ini, negatif 2 X pangkat 3. Y pangkat 6 tambah 4XY kurang X pangkat 7 Y pangkat 4. Nah, di sini kita lihat dulu nih suku pertama. Suku pertamanya itu derajat sukunya berapa? Kita tambahkan 3 ditambah 6. Berarti ini derajat sukunya 9. Terus yang ini, XY. Ingat, kalau nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kita tambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus yang ini 7 tambah 4. Berarti ini derajat sukunya adalah 11. Nah, terus kalau ditanyakan derajat polinomialnya, berarti derajat yang tertinggi dari suku-sukunya. Berarti yang ini dong. Nah, derajat dari polinomial ini adalah 11. Oke. Kita lanjut. Nah, apakah pernyataan berikut merupakan polinomial? Nah, ini X pangkat 3 kurang akar dari 3X. Untuk memudahkan, kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Berarti X pangkat 3 kurang 3X pangkat setengah. Semoga masih ingat ya sifat-sifat perpangkatan. Nah, di sini X-nya itu pangkat berapa? Pangkat setengah. Apakah setengah itu adalah bilangan bulat non negatif? Bukan, setengah bukan bilangan bulat. Sehingga dia tidak memenuhi definisi polinomial tadi. Kan di definisi tadi pangkatnya harus bilangan bulat non negatif. Sehingga ini bukan polinomial. Jadi ingat ya, jika ada variabel yang ada berada di bawah tanda akar, itu bukan polinomial. Selanjutnya, X kuadrat tambah 5 per X. Kita ubah dulu. Berarti ini sama dengan X kuadrat tambah 5 X pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya ini ada yang pangkat negatif 1. Padahal tadi kan syarat pangkatnya itu adalah bilangan bulat non-negatif. Berarti ini juga tidak memenuhi definisi polinomial, sehingga dia bukan polinomial. Jadi ketika kita lihat nih, ada bentuk polinomial yang si penyebutnya ini punya pangkat lebih dari 0, maka dia bukan termasuk polinomial. Oke, cukup sekian mengenai definisi polinomial. Sampai jumpa di video berikutnya.